Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vira Siti Awaliyah dari Fakultas Akuntansi Perpajakan Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep pasar barang dan pasar uang, atau bisa disebut juga dengan kurva IS dan juga kurva LM. Kurva IS atau pasar barang yaitu hubungan antara tingkat pendapatan nasional yang muncul di pasar barang dan jasa. Pasar barang itu apa sih? Pasar barang itu adalah tempat di mana di dalamnya itu terjadi interaksi berupa penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli barang tersebut. Atau bisa diistilahkan juga dengan sektor real gitu. Untuk konsep pasar LM atau bisa disebut juga dengan pasar uang, yaitu hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional yang muncul di pasar uang. Pasar uang sendiri apa sih namanya? Apa sih penjelasannya? Yaitu tempat pertemuannya antara pemberi dana atau lender dengan calon konsumennya gitu. OJK juga menyebutkan pasar uang itu sebagai pasar instrumen jangka pendek yang dapat dipindah tangankan, misalkan seperti deposito atau juga commercial paper dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pasar barang. Kita bahas pasar barang dulu. Pasar barang di sini adalah kurva IS. Baik, menjelaskan hubungan antara berbagai tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional yang seimbang. Pendapatan nasional yang seimbang, pasar barang itu dikatakan dalam keadaan seimbang itu apabila penawaran dan permintaannya itu balance, itu barang tersebut tuh sama gitu. Bisa dirumuskan juga dengan Y sama dengan C tambah 1 atau konsumen ditambah konsumsi ditambah investasi gitu. Yang kedua itu ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu bisa dirumuskan dengan C sama dengan konsumsi sama dengan CO atau konsumsi otonom yang pendapatannya 0 ditambah B itu adalah MPC-nya dan dikali Y yaitu pendapatan. Lalu untuk fungsi investasi yaitu I investasi sama dengan I0 atau investasi dengan nominal 0 ditambah E itu adalah MPI-nya dari investasi tersebut. Lalu dikali R itu adalah suku bunganya gitu. Yang ketiga itu adalah fungsi tabungan, yaitu S sama dengan atau saving sama dengan CO itu merupakan tabungan. Isi tabungan saving itu saat Y-nya sama dengan 0, saat pendapatannya itu 0. Ditambah dalam kurung 1 min B itu sama dengan nilai MPS-nya gitu. Dikali Y yaitu pendapatan. Kita masuk ke pengaruh-pengaruhnya nih. Ada 2 pengaruh, yaitu pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi dan tabungan, dan ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi. Untuk pengaruh pendapatan nasional terhadap konsumsi dan tabungan itu adalah fungsi konsumsi dinyatakan sebagai C sama dengan F dalam kurung Y pendapatan, dan tabungan yang dinyatakan sebagai saving sama dengan F dalam kurung Y. Konsumsi dan tabungan itu merupakan komponen besar atau besaran yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Artinya, semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka semakin tinggi juga konsumsi dan investasinya. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan masyarakat, maka semakin rendah pula konsumsi dan investasinya. Nah, yang kedua itu pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi. Fungsi investasi dinyatakan dengan I sama dengan F dalam kurung R atau suku bunga. Artinya investasi itu dipengaruhi oleh besar kecilnya suku bunga tersebut, betul? Dilihat dari persamaannya itu berarti suku bunga itu dikolerasikan negatif. Artinya jika tingkat suku bunga itu tinggi, maka investasi itu rendah. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, maka investasi itu tinggi. Begitu teman-teman semua.
Selanjutnya itu ada contoh soal, teman-teman. Contoh soal itu coba kita bacakan contoh soalnya. Jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 400 ditambah 0,5 Y dan fungsi investasinya adalah I sama dengan 150 min 1000 R. Maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut. Turunkan fungsi IS dan gambarlah kurva fungsi IS-nya. Satuan uang dalam triliun rupiah. Baik, kita jawab ya teman-teman semua. Kita masukin dulu rumusnya nih ya, yaitu Y sama dengan C tambah I. Y-nya itu sama dengan berapa? C-nya itu sama dengan berapa? C-nya itu konsumsi 400 ditambah 0,5 Y ya teman-teman semua, ditambah investasinya 1500 min 1000 R. Baik, lalu nantinya Y min 0,5 Y sama dengan 400 ditambah 150 min 1000 R. Kenapa 0,5 Y-nya itu jadi min? Karena berpindah ruas ya teman-teman semua. Karena plus minus itu kalau berpindah ruas ganti ya teman-teman. Misalkan di ruas sisi kanannya plus, di sisi kirinya itu adalah minus. Sebaliknya, jika di sisi kanannya minus, di sisi kirinya itu plus ya teman-teman semua. Lanjut, yaitu 400 ditambah 1500 yaitu 550 min 1000 R. 1500 dibagi 0,5 Y yaitu 1100 dan 1000 R dibagi 0,5 Y yaitu 2000 R. Jadi rumus yang kita dapatkan untuk menghitung suku bunga yaitu adalah Y sama dengan 1100 min 2000 R. Nah, dari kurvanya itu kita bisa lihat ya teman-teman bahwa tingkat suku bunga itu berpengaruh besar terhadap keseimbangan nasional ya teman-teman semua. Dari kurvanya diketahui bahwa kenaikan tingkat suku bunga itu menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan itu akan naik jika suku bunganya itu turun gitu. Untuk kurvanya Y sama dengan 1100 min 2000 dikali 0,05 atau disebut juga dengan 5%, yaitu hasilnya 1000. Untuk Y sama dengan 1100 min 2000 dikali 0,15, yaitu bisa disebut juga dengan 15%, hasilnya 800. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan pasar uang. Kurva LM itu menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dan dengan pendapatan nasional dalam kondisi yang seimbang. Money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang yang beredar. Kondisi ini terjadi pada fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Selanjutnya itu permintaan uang ya teman-teman semua. Liquidity preference ialah keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat yang didasarkan oleh 3 motif, yaitu transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi dan jaga-jaga itu dipengaruhi oleh pendapatan, sementara untuk motif spekulasi yaitu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Untuk fungsinya, rumusnya yaitu transaksi dan jaga-jaga itu ada L1 sama dengan K dikali Y. Untuk spekulasi yaitu L2 sama dengan M0 tambah M dikali R suku bunga. Untuk selanjutnya itu adalah penawaran uang. Jumlah uang yang disediakan dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya penawaran pasar uang itu tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ya teman-teman semua. Fungsi penawaran yaitu MS sama dengan M1 tambah near money. MS sama dengan tetap. Untuk fungsi keseimbangan pasar, L sama dengan MS sehingga K kali Y tambah M0 tambah M dikali R sama dengan MS. K
K kali Y sama dengan MS min M0 dikurangi min juga M kali R, teman-teman semua. Selanjutnya itu pembahasan soal ya teman-teman semua. Kita bahas soal, bacakan dulu. Permintaan uang untuk transaksi dan jaga-jaga dalam perekonomian masyarakat memenuhi fungsi L1 sama dengan 0,5Y dan permintaan uang untuk berspekulasi adalah L2 sama dengan 400 min 500 R. Sedangkan jumlah uang beredar MS tetap yaitu 600. Tentukanlah keseimbangan di pasar uang dan gambar kurva fungsi LM-nya, satuan uang dalam triliun rupiah. Baik, langsung kita jawab. Keseimbangan pasar uang, L sama dengan, rumusnya masukin dulu, L sama dengan 0,5Y tambah 400 min 500 R. L-nya itu sama dengan MS ya teman-teman semua. Jadi 0,25Y tambah 400 min 500 R sama dengan 600. Yang dimaksud 600 itu yaitu MS tetapnya, sama dengan MS kan teman-teman semua. 0,25Y sama dengan 600 min 400 ditambah 500 R. 0,25Y sama dengan 200 tambah 500 R. Y sama dengan 800. Itu dari mana? Dari 200 dibagi 0,25Y. Dan 2000 dapat dari mana? Itu dapat dari 500 dibagi 0,25Y. Jadi Y-nya sama dengan 800 ditambah 2000R. 0,25Y itu bisa dirumuskan menjadi 25% ya teman-teman semua. Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan naiknya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional ini akan naik jika suku bunga itu ditaikkan ya teman-teman semua. Misalkan nih yang 800 yang suku bunganya 5%. 800 tambah 200 2000 dikali 0,05 sama dengan 900. Y sama dengan 800 tambah 2000 dikali 0,15 cm sama dengan 1100 ya teman-teman semua. Baik, telah sampai kita di penghujung materi ini. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, yang dapat saya share kepada teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang telah saya perbuat di materi kali ini, di video kali ini. Saya sangat berterima kasih banyak kepada ibu dosen dan juga kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.